sama kaitannya dengan pengaruh dari luar itu ada nggak? Atau sebenarnya itu mainan kita dalam negeri? Itu menurut saya pure dalam negeri. Itu juga ada saham yang namanya TMPI waktu itu. Apa itu TMPI? Nah, belum tahu ya TMPI. Tahu. TMPI itu Agis. Agis itu electronic store sebenarnya dulu. Yang toko jual elektronik itu. Iya. Tapi dia udah backdoor listing juga. Dari dulunya apa, ganti apa gitu. Itu sempat digoreng. Kalau sekarang mungkin tuh kayak sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Terus kayak Pani yang beggar itu. Itu beggar tahun 2007. Yang influencer sekarang itu yang baru sok-sokan jadi beggar-beggar itu. Itu zaman dulu beggarnya itu sampai ke 4.000. Saya masih ingat. 4.000 lebih. Terus turun ke 50. Itu banyak ngeri. yang bunuh diri. Ngeri. Bayangin, dan itu sahamnya boleh pakai margin. Jadi Anda bayangkan orang pakai leverage dari 4.000 waktu crash 2008 turun terus sampai mentok 50 dan delisting kalau nggak salah. Saya bahkan udah nggak tahu lagi itu ya. Sampai disebut apa, TMPI Taman Makam Para Investor. Jelas lah sampai ada yang bunuh diri. Yes. Tapi ngeri banget itu. Jadi itu gorengan. Itu gorengannya luar biasa. Nah, kalau saham-saham yang macam begini, menurut saya itu domestik, itu kerjaan bandar lokal. Tapi sebuah market yang terlalu strict itu juga nggak bagus. Contohnya apa? Singapura. Don't ever think untuk melakukan gorengan di Singapura, lu end up 10 tahun di penjara. Nggak bakalan, gitu. Tapi marketnya goyang nggak? Kan nggak bisa goyang. Tetap gorengan itu harus ada. Tapi ada batas kewajaran, batas moralnya itu jangan dilanggar. Apa? Kan, gitu. Batas kewajaran itu apa? Indikatornya? Sebagai contohnya gini, di Indonesia ini lucu sekali. Kalau saham naik 50%, disuspend. Turun 80% nggak disuspend, kan aneh. Loh, itu kenapa? Mungkin gitu dicurigai itu gorengan. Ya waktu turun nggak dicurigai. Nah ini kan sebenarnya adalah whole. Menurut saya ini whole. Yang mana teman-teman kita yang pemangku di bursa, apapun alasannya, ini tidak masuk di common sense. Ini yang saya sering kali tidak setuju. Di mana banyak kali orang mengatakan, oh ini masuk unusual market attitude, mari kita suspend, kita panggil direksinya lah. Tapi kalau lu turun sampai auto reject 60% merugikan investor, kenapa nggak dianggap goreng? Karena orang bisa goreng ke bawah kok, goreng kan tidak selalu ke atas, misalnya seperti itu. Terus kemudian saham-saham yang digoreng dengan lot kecil, hanya untuk menaikkan nilai value-nya, tapi lotnya nggak ada. Ini juga jadi masalah buat retail maupun buat institusi. Terus belum lagi gorengan-gorengan yang memang isinya pemain di market itu adalah para market maker. Karena kan emiten ini punya DPS, daftar pemegang saham, yang tiap bulan saya bisa lihat, Gema beli, Bang Doni beli. Saya bisa cek loh yang beli siapa aja di akhir bulan, alamatnya di mana gitu. Kalau emiten yang free float gimana? Ya artinya mereka banyak share yang ada di publik. Di mana ini juga menjadi masalah. Kalau barang yang ada di publik tapi yang pegang adalah afiliasi, nomini, PT-PT-nya dia juga, ya sama aja bohong. BO ya? Iya. Sekarang siapa yang akan melakukan pengawasan, kan begitu?